nama saya Rahma Yuliasari. Saya mahasiswa semester 6, angkatan 17, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mampir di channel saya dan sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Nah, pada video ini saya akan mencoba menganalisis sebuah puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Teman-teman sudah pada tahu kan siapa itu Chairil Anwar? Chairil Anwar merupakan seorang penyair terkemuka di Indonesia yang berdarah Minangkabau atau keturunan dari Minangkabau. Ia dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Analisis puisi ini merupakan salah satu topik yang dipelajari dalam mata kuliah stilistika. Nah, pertanyaannya di sini, teman-teman tahu tidak apa itu stilistika? Menurut Goris Keraf, stilistika dapat dipahami sebagai suatu kajian atau ilmu yang objeknya adalah rangkaian gaya bahasa atau style. Dengan demikian, stilistika adalah ilmu yang mengajarkan kita mengenai gaya bahasa pada pemakaian suatu karya sastra. Stilistika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Nah, mata kuliah ini berjumlah 2 SKS yang diampu oleh 2 orang dosen, yakni Bapak Fadlillah dan Ibu Eli Delvia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada saya dan teman-teman saya yang lain dalam mempelajari materi-materi stilistika selama ini. Baiklah, saya di sini akan menganalisis puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar berdasarkan fokus citraan. Nah, sebelum kita masuk pada fokus citraan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu citraan. Menurut Rahmat Djoko Pradopo, citraan adalah salah satu sarana kepuitisan yang digunakan oleh penyair untuk memperkuat gambaran pikiran dan perasaan pembaca. Sarana ini berkaitan erat dengan pengalaman indrawi penyair atas objek-objek yang disebutkan atau yang diterangkan dalam puisi. Jika dilihat dari fungsinya, maka hadirnya sebuah citraan bisa mengundang kembali ingatan pembaca atas berbagai pengalaman indrawi yang pernah dirasakan. Oleh karena itu, kehadiran citraan tidak membawa kesan baru dalam pikiran, melainkan melibatkan pembaca untuk terlibat dalam kreasi puitis. Sebelum kita mulai dalam menganalisis puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar ini, terlebih dahulu saya akan membacakan puisi ini. Mohon disimak ya teman-teman. Doa karya Chairil Anwar kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. 13 November 1943. Baiklah teman-teman, itu tadi pembacaan puisi dari saya. Nah, sekarang kita mulai dalam analisis puisi ya. Nah, citraan merupakan gambaran dalam angan pikiran penyair. Citra dalam puisi juga sejalan dengan panca indera, ditambah citra gerak, yaitu penglihatan, pengerabaan, pendengaran, pengecap, dan juga penciuman. Adapun citraan yang terdapat dalam puisi Doa karya Chairil Anwar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada larik
aku masih menyebut namamu. Pada kata menyebut namamu, terdapat citraan pendengaran, karena seolah-olah pembaca memiliki daya imajinasi membayangkan Tuhan telah mendengarkan semua doa-doanya. Yang kedua, pada larik mengingat kau penuh seluruh. Pada kata mengingat, terdapat citraan penglihatan, karena seolah-olah pembaca membayangkan bahwa penulis mengingat Tuhan yang Maha Esa dengan cara bersyukur kepadanya, beribadah kepadanya, dan meminta atau berdoa hanya kepadanya. Yang ketiga, pada larik cahayamu panas suci. Pada kata cahayamu menunjukkan citraan penglihatan, karena pendengar seolah-olah berimajinasi melihat cahaya. Sedangkan pada kata panas menunjukkan hal yang dapat diketahui dengan indera peraba yang ada pada lapisan kulit manusia. Jadi, rasa panas itu didapat melalui citraan peraba. Seolah-olah pembaca dapat merasakan hawa panas dari cahayanya. Nah, selanjutnya terdapat pada larik tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Pada kata kerlip, pembaca seolah-olah melihat lilin dengan nyalanya api yang tidak begitu besar. Untuk mengetahui sesuatu yang menyala, kita perlu menggunakan indera penglihatan. Jadi, menurut saya larik tersebut dapat disebut sebagai citraan penglihatan. Nah, masih dalam larik tersebut ada pula kata sunyi. Untuk mengetahui kondisi sunyi diperlukan indera pendengaran. Maka, dapat saya simpulkan dalam larik ini terdapat citraan pendengaran. Nah, yang kelima, terdapat pada larik Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Pada kata hilang bentuk remuk, terdapat citraan penglihatan, karena pembaca seolah-olah memiliki daya imajinasi membayangkan bahwa penulis yang kehidupannya telah hancur dan mengalami masalah yang membuatnya jauh dari Tuhan. Nah, selanjutnya, yang keenam, yaitu pada larik aku mengembara di negeri asing. Terdapat citraan penglihatan yang ditandai dengan kata di pintumu. Nah, pintu di sini menggambarkan jalan. Lalu diiringi dengan kata aku mengetuk, menggambarkan keadaan yang ingin kembali. Nah, maka pembaca membayangkan seolah-olah penulis telah sadar akan kesalahannya dan ia ingin kembali ke jalan yang benar. Nah, demikianlah teman-teman, menurut saya citraan yang dapat saya temukan berarti ada 3, yaitu yang pertama citraan penglihatan, citraan pendengaran, dan citraan peraba. Nah, demikianlah teman-teman video dari saya. Saya rasa cukup sampai di situ. Nah, demikianlah analisis puisi doa karya Chairil Anwar berdasarkan fokus citraan dari saya. Saya harap teman-teman semua mengerti ya dengan penjelasan yang telah saya berikan tadi. Dan kita bisa sama-sama memaknai makna sesungguhnya pada suatu karya sastra, terutama puisi ya teman-teman. Nah, saya rasa sekian dulu ya video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.